konstitusi ini pertama dia menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Itu berupa kumpulan peraturan yang bentuk mengatur dan berita negara. Peraturan tersebut di atas bersifat tertulis. Ya. Kemudian ada juga negara lain, ya, misalnya Inggris, mencampurkan antara ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tidak tertulis dalam beberapa dokumen, ya, disebut common law system. Hampir beberapa negara mengatakan bahwa konstitusi tertulis ditambah dengan konvensi. Ya, ini yang bersifat luas. Ya. Ada yang hanya berupa dokumen konstitusi seperti di Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi ada pengertian yang lebih mendasar lagi dari Bolingbroke mengatakan konstitusi artinya kita berbicara, ya, by constitution we mean, ini ada di halaman 63, ini punya Profesor Sri Subhani. By constitution we mean whenever we speak with propriety and exactness that assembly of law, institution and custom derived from certain principles of operation that compose the general system according to which the community had agreed to be governed. Jadi ada persetujuan untuk diperintah, ya, dan pasti, ya, tentang lembaga-lembaga, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan, ya, dan disetujui bersama. Ada lagi pendapat dari Lord Brace ini mengatakan konstitusi a frame of political society organized through and by law, that is to say, on which law has established permanent institution with recognized function and definite rights. Jadi sama juga bahwa konstitusi berisi aturan-aturan tentang organisasi negara dan hak-hak warga negara. Pendapat yang juga sering dikutip dari Saif Strong, ya, mengatakan a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relation between the two are adjusted. Ada syarat-syarat yang dipenuhi untuk dikatakan dokumen sebagai konstitusi. Yang pertama, menurut Maurice de Verger, bahwa harus ada organisasi negara yang diakui, kemudian harus ada kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara, ya. Kemudian kekuasaan itu bisa dilaksanakan. Campurkan antara dokumen tertulis dengan kebiasaan-kebiasaan seperti di Inggris. Pembagian lain konstitusi bisa dibagikan dalam bentuk cara perubahan, ya. Ada yang fleksibel, ada yang rigid. Ya, artinya kalau fleksibel itu mudah, ya, proses yang sama seperti membuat undang-undang, perubahannya tidak sulit, ya. Dan kalau rigid constitution dilakukan melalui cara-cara yang khusus, special process. Aplikasi konstitusi atas rigid dan fleksibel, ya, ini pertama-tama rigid constitution, ya, sampai sejauh mana suatu konstitusi dapat digolongkan kesulitannya, ya. Misalnya melalui suatu lembaga khusus, ya, suatu cara-cara khusus, dan ditambah dengan referendum misalnya. Misalnya dengan referendum seperti di Swiss, jadi tanya rakyatnya setuju atau tidak. Atau waktu terjadi pemisahan antara negara Ceko dan Slovakia, jadi harus ada pemisahan konstitusi dan ditanyakan rakyatnya, referendum. Saif Strong ini membagi empat cara amandemen konstitusi. Pertama, secara umum melalui badan legislasi, tapi dengan pembahasan-pembahasan tertentu. Kedua, langsung melalui referendum rakyat. Ketiga, melalui persetujuan seluruh negara federal.
Keempat, melalui suatu konvensi khusus. Pertama, mengenai perubahan, cara pertama melalui badan legislasi, tapi dengan beberapa pembatasan. Untuk melakukan perubahan terhadap suatu konstitusi, lembaga perwakilan rakyat yang ada dalam sidang-sidangnya harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota atau 4/5. Itu yang umum. Kemudian keputusan tentang perubahan di atas adalah sah apabila usul perubahan itu suara terbanyak, misalnya 2/3, 4/5 dan lain-lain. Ini kita bisa lihat di dalam contoh ya, perubahan konstitusi Indonesia melalui pasal 37 Undang-Undang 45. Jalan kedua melalui referendum rakyat. Dilakukan oleh lembaga parlemen, ya. Kemudian dengan pemilihan umum, rakyat ditanya tentang perubahan konstitusi. Dan perubahan ini kemudian diikuti atau disahkan oleh lembaga perwakilan. Nah, prinsip yang cara perubahan melalui referendum ini dilakukan di Belgia, Norwegia, Swedia, dan Swiss. Nah, jalan ketiga mengubah konstitusi. Dua lembaga perwakilan rakyat yang ada dalam sistem kameral harus melakukan sidang gabungan sebagai satu bagian. Misalnya Kongres Amerika. Konstitusi adalah sah apabila disetujui oleh suara terbanyak. Bisa terbanyak mutlak, misalnya 3/4. Kedua, terjadi apabila perubahan konstitusi merupakan suatu pendapat langsung dari rakyat. Ini melalui referendum. Pendapat rakyat dapat diminta melalui referendum, plebiscit, atau popular vote. Cara kedua ini diambil juga oleh Prancis. Ya, itu dilihat pada waktu Presiden Charles de Gaulle diberikan kewenangan khusus, maka kewenangan tiga hanya berlaku dalam negara federal. Artinya beberapa negara-negara bagian itu harus memberikan persetujuan. Ya. Jadi persetujuan itu diberikan oleh negara-negara yang bentuk negara federal itu, ya, semacam perjanjian atau treaties. Keputusan perubahan hanya dapat dilakukan oleh rakyat masing-masing, atau justru lembaga perwakilan rakyat seperti di Swiss dan Australia. Ya. Misalnya persetujuan rakyat, apakah misalnya seperti persetujuan rakyat di Australia, apakah ingin merubah bentuk pemerintahan Commonwealth, ya, dengan Ratu Inggris sebagai kepala negara, atau langsung berubah dengan republik, itu melalui referendum. Yang keempat, satu badan khusus, ya, seperti perubahan Undang-Undang Dasar sementara 50 dibentuk melalui badan konstituan.